Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan analisis obat fenobarbital dan turunannya. Adapun anggota kelompok kami, Ari Madina dengan NIM 12, Nabila Nisrina dengan NIM 40, Rifa Yuniasi dengan NIM 54, Gilas Fandu dengan NIM 90, dan Adila Rizky dengan NIM 94. Baik, yang pertama adalah terkait dengan sejarah dan permasalahan dari barbiturat. Adapun transformasi dari barbiturat dibagi atas 5 tahapan. Yang pertama adalah penemuan cincin benzen, kemudian sintesis fenobarbital, kemudian fenobarbital dipasarkan, kemudian fenobarbital dibuat turunannya, ada mapabarbital dan primadon, serta ada eterobab. Baik, yang pertama adalah penemuan cincin benzen. Pada tahun 1865, sejarah fenobarbital dimulai dengan penemuan dari cincin benzen yang mengantarkan era baru kimia organik dan berdampak besar pada semua terapi fisiotropika. Nah, pada tahun 1960 inilah struktur cincin pertama kali diterbitkan oleh ahli kimia Jerman yaitu August Heckel. Kemudian pada tahun 1911 sintesis fenobarbital pertama dilaksanakan oleh Herchlin dan pada tahun 1912 ini langsung dipasarkan oleh Bayer dengan nama dagang luminal. Setelah dipasarkan pada tahun 1912, 20 tahun selanjutnya dibuatlah turunan pertama dari fenobarbital yaitu mepobarbital. Kemudian setelah 20 tahun lagi, 20 tahun ke depan dibuat kembali turunan kedua dan ketiga dari fenobarbital yaitu ada primadon dan eteroprap. Nah, dari transformasi tersebut mengapa fenobarbital itu dibuat turunannya, permasalahannya itu dikarenakan pentingnya untuk mempertimbangkan efek farmakologi klinis maupun farmakokinetika dari golongan fenobarbital. Selanjutnya, sifat fisikokimia dari obat fenobarbital yaitu untuk pemberiannya, habur kecil atau serbuk habur putih berkilat, tidak berbau, tidak berasa, dan dapat terjadi polimorfisme. Untuk larutannya, sangat suka larut dalam air, larut dalam etanol, ether, larutan alkali hidroksida dan alkali karbonat, dan agak suka larut dalam kloroform. Untuk bobot molekulnya yaitu 232,24 per mol. Untuk titik kelar dari obat ini yaitu 345 sampai 352 derajat Fahrenheit dan 345 derajat Fahrenheit. Untuk stabilitas obat fenobarbital yaitu stabil di udara, pH larutan jenuh lebih kurang 5, dan obat ini lebih stabil dalam polietilen glikol atau propilen glikol. Panas dapat mempercepat dekomposisi dari obat ini. Next. Selanjutnya adalah obat sifat fisikokimia dari obat mefobarbital. Untuk pemberiannya yaitu habur kecil atau serbuk habur putih berkilat, tidak berbau, tidak berasa, dan dapat terjadi polimorfisme. Untuk larutannya yaitu sedikit larut dalam air dingin, dan larut dalam air panas atau dalam alkohol, sedikit larut dalam air, etil kloroform, dan sangat larut dalam etanol. Untuk bobot molekulnya yaitu 246,62 per mol. Titik leleh dari obat ini yaitu 176 derajat Celcius. Dan untuk stabilitasnya, untuk sediaan tablet mefobarbital harus disimpan dalam wadah tertutup rapat pada suhu kurang dari 40 derajat Celcius, antara 15 sampai 30 derajat Celcius. Dan tablet mefobarbital yang tersedia secara komersial memiliki tanggal kadaluarsa 5 tahun setelah tanggal pembuatan. Next. Selanjutnya adalah sifat fisikokimia dari obat primidon. Untuk pemberiannya yaitu warna putih atau hampir putih, bubuk kristal, dan memiliki rasa sedikit pahit. Untuk larutannya, sangat sedikit larut dalam air, sangat sedikit larut dalam sebagian besar pelarut organik, sedikit larut dalam etanol 96%, dan larut dalam larutan alkali. Untuk bobot molekulnya yaitu 218,25 per mol, dan titik lelehnya 538 sampai 540 derajat Fahrenheit dan 281,5 derajat Celcius. Untuk kestabilan obat primidon yaitu di bawah kondisi penyimpanan yang direkomendasikan, dan tablet primidon yang tersedia secara komersial memiliki tanggal kadaluarsa 2 tahun setelah tanggal pembuatan. Selanjutnya, untuk sifat fisikokimia yang terakhir itu dari obat enterobarb, yaitu untuk pemberiannya
Habrul kecil atau serbuk habrul putih berkilat, tidak berbau dan tidak berasa. Untuk larutannya, sangat sedikit larut dalam air, sangat sedikit larut dalam sebagian besar pelarut organik, dan sedikit larut dalam etanol 96%. Untuk bobot molekulnya yaitu 320,34 per mol, titik lelehnya 538 sampai 540 derajat Fahrenheit, dan stabilitas dari obat enterobab itu lebih stabil dalam polietilen glikol atau propilen glikol. Poin berikutnya adalah hubungan fisikokimia dengan absorpsi obat. Untuk mengetahui apakah suatu obat memiliki bioavailabilitas oral yang baik, kita dapat memakai aturan Lipinski, yakni adanya donor H kurang dari 5, akseptor H kurang dari 10, MR kurang dari 500, dan log P kurang dari 5. Nah, tujuannya untuk menentukan apakah suatu senyawa obat dengan aktivitas farmakologis atau biologis tertentu memiliki sifat kimia dan sifat fisik yang akan membuatnya menjadi obat yang aktif secara oral pada manusia. Dan fenobarbital serta turunannya memenuhi seluruh aturan Lipinski tersebut yang menandakan memiliki bioavailabilitas oral yang baik. Next. Kemudian, kita tinjau farmakokinetiknya berdasarkan literatur yang ada dengan rincian sebagai berikut, di mana fenobarbital memiliki bioavailabilitas oral yang baik sekitar 90%, Cmax dapat dicapai 8 hingga 12 jam setelah pembelian oral, dan waktu paruh 2 hingga 7 hari. Turunannya, yakni mepobarbital, memiliki bioavailabilitas oral yang tidak jauh berbeda, yakni 75%, dengan Cmax dicapai 8 hingga 12 jam setelah pemberian secara oral, waktu paruh 36 jam. Turunan berikutnya yakni eterobard memiliki waktu paruh 100 menit, dan turun yang terakhir yakni primidon memiliki bioavailabilitas oral sekitar 60 hingga 80%, Cmax dapat dicapai 3 hingga 4 jam setelah pemberian secara oral, dan waktu paruh 10 hingga 12 jam. Next. Oke, selanjutnya adalah struktur aktivitas fenobarbital. Struktur aktivitas fenobarbital ini dapat kita lihat pada senyawa aslinya, yaitu dari barbiturat asid. Dari sini dapat kita ketahui ada 4 hal penting, yaitu yang pertama adalah bentuk dari triketo. Bentuk dari triketo ini merupakan bentuk paling stabil dalam larutan apabila dibandingkan dengan tiobarbiturat asid yang berikatan dengan sulfur. Kemudian selanjutnya adalah substitusi alifati karbon. Substitusi alifati karbon pada era ini dapat mempertahankan sifat antikonvulsan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah substitusi pada rantai kelima barbiturat asid. Substitusi pada rantai kelima ini digunakan untuk memberikan efek sedatif hipnotik. Pada dasarnya, barbiturat asid itu tidak memiliki efek farmakologi sama sekali, maka dari itu perlu ditambahkan rantai atau gugus tertentu sehingga dapat menyebabkan efek farmakologis. Selanjutnya adalah banyaknya jumlah rantai karbon. Nah, banyak jumlah rantai karbon pada penambahan ini itu dapat meningkatkan lipofilisitas. Semakin banyak karbon yang ada, maka semakin lipofil. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah farmakofor dari fenobarbital. Farmakofor dari fenobarbital yaitu pada awalnya senyawa barbiturat itu tidak memiliki aktivitas farmakologi sama sekali, seperti yang saya bilang tadi. Nah, maka dari itu perlu ditambahkan substituen gitu, supaya dapat memberikan efek farmakologis. Contohnya adalah seperti efek sedatif hipnotik, anisolytik, dan antikonvulsan yang kuat gitu. Pada fenobarbital, indikasi utamanya adalah antiepilepsi, seperti kita lihat pada penambahan rantai kelimanya. Sudah gambar. Oke, selanjutnya. Kemudian, karena kita seperti yang kita tahu, bahwa fenobarbital dan turunan itu memiliki penambahan yang sama pada rantai kelimanya. Mereka memiliki kemiripan, sehingga indikasi sebagai antiepilepsi pada fenobarbital dapat digunakan pada turunan juga. Gitu. Oke, next. Kemudian, poin berikutnya yakni permodelan komputasi fenobarbital berbasis molekular docking. Tujuan dari molekular docking adalah memprediksi adanya ikatan antara fenobarbital dengan GABA A dan dibandingkan dengan liganatif dengan protein GABA A. Langkah pertama yang dilakukan adalah preparasi dan validasi liganatif protein GABA A.
Kelompok kami merujuk pada jurnal yang terlampir, di mana pada artikel tersebut menyebutkan ada 5 PDB-ID dari GABA-A. Kemudian dilakukanlah validasi untuk menentukan nilai RMSD. RMSD merupakan jarak penyimpangan dari posisi ikatan natif ligan dengan protein setelah didokingkan. Nilai RMSD yang baik yakni kurang dari 2 Armstrong. Setelah dilakukan validasi menggunakan aplikasi PyMol, didapatkan bahwa hanya PDB-ID 6HUP yang memenuhi syarat, yakni memiliki nilai RMSD kurang dari 2, sebesar 0,286 Armstrong. Next. Dan berikut adalah lampiran screenshot aplikasi PyMol untuk melihat nilai RMSD. Next. Selanjutnya, kami juga melakukan preparasi senyawa fenobarbital dengan cara mengambil canonical smile fenobarbital dari website PubChem, kemudian dikonversi menjadi format PDB menggunakan aplikasi ChemDraw. Next. Setelah itu ditambahkan menggunakan aplikasi Autodoc Tools dan Autodoc Pina untuk melihat energi ikatan. Di sebelah kiri adalah energi ikatan ligan natif dengan protein GABA-A, di mana energinya sebesar minus 6,2, dan di sebelah kanan energi ikatan fenobarbital dengan protein GABA-A dengan energinya minus 5,5. Jadi dapat dilihat hanya selisih 0,7 saja. Nah, nilai energi ikatan menunjukkan kekuatan ikatan antara senyawa uji dengan reseptor. Semakin rendah energi ikatan, maka semakin kuat ikatan antara senyawa dengan reseptor. Dari sini kita bisa melihat bahwa fenobarbital tidak jauh berbeda dengan ligan natifnya, karena hanya selisih 0,7 saja energi ikatannya. Next. Kemudian langkah terakhir adalah melihat interaksi. Dengan menggunakan aplikasi DS-Biovia, dapat dilihat interaksinya. Di sebelah kiri adalah interaksi ligan natif dengan protein GABA-A, dan di sebelah kanan interaksi ikatan fenobarbital dengan protein GABA-A, di mana keduanya tidak jauh berbeda, karena fenobarbital juga dapat berikatan dengan residu metionin 286 dan fenilalanin 289 pada GABA-A. Sehingga molekular docking yang sudah kelompok kami lakukan dapat disimpulkan bahwa fenobarbital memiliki potensi untuk berikatan dengan GABA-A, seperti halnya ligan natif pada protein GABA-A tersebut. Next. Oke, selanjutnya kita akan melihat pengaruh ikatan stereokimia terhadap aktivitasnya. Nah, sebelumnya dalam stereokimia ini terdapat istilah isomer. Nah, isomer ini terdapat 3 tipe, yaitu konstitusional, konformasi, dan konfigurasi isomer atau stereoisomer. Nah, stereoisomer ini dibagi menjadi 2, yaitu isomer optis dan isomer geometris. Nah, isomer optis inilah yang kita lihat dalam pengaruhnya terhadap aktivitas. Nah, isomer optis ini dipengaruhi oleh kiralitas yang dimana itu kiralitas yang asimetris, yang kedua sisinya berbeda. Nah, kiralitas ini akan menentukan pengikatan spesifik dan aksi farmakologi obat, di mana contohnya dua enantiomer dapat memiliki sifat farmakodinamik dan farmakokinetik yang berbeda. Dan seperti contohnya itu interaksi antara obat dan protein atau reseptor lain dalam tubuh, kemudian ada absorpsi, distribusi, laju metabolisme, clearance, bioavailabilitas, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga ditentukan dari letak kiral asimetri tersebut. Jadi tidak hanya ada atau tidaknya kiralitas, tetapi juga letak kiralnya tersebut. Nah, dalam hal ini, obat kami, yaitu fenobarbital, tidak memiliki cek kiral. Nah, oleh sebab itu tidak terdapat perbedaan enantiomer begitu. Tetapi berbeda dengan turunannya, yaitu mevrobarbital. Di sini memiliki cek kiral pada bagian sini yang menyebabkan perbedaan R dan S. Nah, hal ini menyebabkan perbedaan pada metabolismenya, di mana R-mevrobarbital ini dimetabolisme oleh CYP450 dan dimediasi oleh CYP219 melalui hidroksilasi aromatik, sedangkan S-mevrobarbital mengalami demetilasi oleh CYP-D26 membentuk fenobarbital. Jadi hanya berbeda pada proses metabolismenya, tetapi tidak berpengaruh pada efek farmakologinya begitu. Berikut ada daftar referensi yang kelompok kami gunakan.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.